Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Suherman dari kelas 10 RPL 2 nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2. Sebelumnya, pada bab 2 ini memiliki 5 poin materi. Yang pertama usaha, yang kedua energi, yang ketiga hubungan usaha dan energi, yang keempat hukum kekekalan, dan yang kelima daya. Yang pertama adalah usaha. Konsep usaha: pernahkah kamu kehabisan bensin di motor tengah jalan? Kira-kira bensin yang kamu telah isi penuh sebelumnya itu hilang kemana? Ternyata bensin tersebut diubah menjadi energi yang kemudian digunakan oleh mesin untuk menjalankan kendaraan. Posisi kendaraan dapat berpindah karena mesin melakukan gaya. Dari penjelasan tersebut terlihat adanya keterkaitan antara gaya usaha. Dalam fisika, usaha adalah energi yang dipindahkan atau dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Dengan kata lain, usaha adalah transfer energi melalui gaya. Energi yang dipindahkan ke objek adalah usaha yang positif, dan energi yang dipindahkan dari benda adalah usaha negatif. Jika sebuah gaya F bekerja pada suatu benda sehingga benda berpindah sejauh S, maka gaya F tersebut dikatakan melalui usaha. Sebesar W secara matematis dapat dituliskan W sama dengan F kali S. F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah jarak dengan satuan meter, dan W adalah usaha dengan satuan Joule. Sebuah gaya bekerja pada benda membentuk sudut 8 tahap. Arah pemindahannya, besarannya, usaha yang dilakukan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan F kali S kali cos kali 8. Yang kedua, energi. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti energi. Didefinisikan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha. Oleh karena itu, suatu energi sama dengan suatu usaha. Ada bermacam-macam bentuk energi. Yang pertama, energi mekanik, energi cahaya, energi panas, energi listrik, dan lain-lain. Pada kali ini saya akan membahas energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihubungkan dengan keadaan pergerakan suatu objek. Semakin cepat bergerak, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Suatu objek bermassa m, kecepatan v, maka besar energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. Ek sama dengan setengah mv kuadrat 2 energi potensial. Bentuk energi yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah energi potensial gravitasi. Besarnya energi potensial suatu benda bergantung pada massa benda. Kecepatan gravitasi bumi mempengaruhi benda dan tinggi atau posisi benda. Energi potensial disebut energi diam karena benda yang diam dapat memiliki tenaga potensial untuk mengangkat sebuah benda yang beratnya mg agar dapat berpindah di atas sebuah lantai, sehingga H dibutuhkan gaya minimum sebesar P sama dengan M dikali G dikali H dengan M massa benda kilogram, G percepatan gravitasi menit per sekon, H ketinggian benda meter, EP energi potensial dengan satuan Joule. Selain energi potensial grafis, ada pula energi potensial yang memiliki pegas atau benda elastis yang sedang ditegakkan atau ditarik atau ditekan. Besarnya berbanding lurus dengan konstan Saka, dan kuadrat simpangannya secara matematis dapat dituliskan dengan EP sama dengan setengah dikali K dikali delta kuadrat dengan konstanta pegas Nm delta X simpangan meter, EP energi potensial Joule. Yang ketiga, usaha dan energi. Usaha dan energi kinetik. Misalkan sebuah benda memiliki kecepatan F
F1 karena pengaruh gaya. F kecepatan benda menjadi F2 usaha yang dilakukan gaya. V terhadap F terhadap benda adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya usaha energi kinetik akhir energi kinetik awal. W sama dengan setengah mv2 dikuadratkan dikurangi setengah mv1 dikuadratkan sama dengan Fs. Yang kedua, hubungan usaha dengan energi potensial. Jika sebuah benda mula-mula berada pada ketinggian H, kemudian benda hingga ketinggiannya menjadi H akar 2, perubahan ketinggian benda akan memberikan perubahan energi potensial benda. Besarnya perubahan energi potensial dapat dituliskan menjadi W sama dengan MGH2 dikurangi H1, W sama dengan MGH2 dikurangi MGH1, W sama dengan EP2 dikurangi EP1, W sama dengan delta EP. Energi mekanik dari sebuah sistem merupakan penjumlahan dari energi E dan energi kinetik E dari objek yang ada di dalamnya dari sebuah sistem terisolasi di mana hanya gaya konservatif yang menyebabkan perubahan energi. Maka energi kinetik dan energi potensial dapat berubah, tapi jumlah keduanya yaitu energi mekanik sistem dapat berubah. Besar energi mekanik dapat ditulis sebagai berikut. E dikuadratkan M sama dengan E kuadrat P tambah E dikuadratkan K, dengan E M sama dengan energi mekanik satuannya Joule, dan EP energi potensial satuannya Joule, dan EK energi kinetik dan satuannya Joule. 5. Daya adalah kecepatan melakukan usaha atau laju saat usaha gaya melakukan sejumlah usaha W dalam sejumlah waktu AT. Daya rata-rata akibat gaya selama interval waktu adalah P. Satuan si daya untuk daya adalah Joule per detik. Untuk ditemukan konsep efisiensi atau gaya guna efisiensi sering dinyatakan dalam satuan persenan sama dengan keluaran permasukan dikali 10%. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.